Hai, ketemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita ini, yaitu channel CEC Multimedia Channel. Di mana channel ini membahas mengenai tutorial-tutorial seputar ilmu komputer dan IT ya. Untuk kali ini saya akan mencoba membuat satu buah tutorial penggunaan fungsi dari SumIf yang digunakan di Microsoft Office Excel. Oke. Kita mulai saja untuk penggunaannya. Sebelum memulai video ini, teman-teman jangan lupa mohon dukungannya untuk perkembangan channel saya ini dengan cara tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ingat ya, subscribe itu gratis. Saya mohon dukungannya, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui informasi-informasi dari channel saya ini. Oke, kita lanjut. Saya akan buat untuk studi kasusnya ya. Nah, di sini saya akan membuat dari hasil nilai siswa ulangan atau nilai ulangan siswa ya, seperti itu. Nah, di sini nilai. Kemudian di sini untuk pelajarannya saya tidak banyak-banyak ya, pakai 2 aja, sekedar sampel. Kemudian untuk namanya, saya di sini akan menginputkan namanya sejumlah 10 orang, agak banyak sedikit supaya nanti agak ini ya, Abdul gitu ya. Oke, untuk namanya Denny, Dewi, Dodo, Didi, sembarang ya untuk menginputnya, terserah mau namanya apa. Nah, sekedar contoh. Oke, untuk nilainya juga kita inputkan sembarang aja. Oke, untuk satu mata pelajarannya lagi. Oke, udah selesai. Untuk menginputkan nilainya, kita rapihkan terlebih dahulu supaya agak rapi sedikit. Oke, di sini saya mempunyai jumlah siswa sebanyak 10 orang. Kemudian untuk nilainya, di sini nilai hasil dari Bahasa Indonesia dan PAI ada 2 mata pelajaran. Kemudian untuk nilainya saya inputkan sembarang saja, ini sekedar contoh. Nah, untuk penyelesaiannya di sini saya akan mengetahui jumlah total nilai Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita kopikan saja di sini. Kita ganti ini jadi kelas 11, kemudian yang ini kita ganti jadi yang kelas 12. Oke, jadi nanti di sini akan diisi oleh jumlah total nilai siswa yang ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai saja. Nah, rumusnya sama dengan kemudian SumIf. Nah, SumIf. Nah, karena kita membahas rumus SumIf ya. Nah, di sini akan muncul untuk keterangannya. Saya akan jelaskan. Di sini muncul rank titik koma, kriteria titik koma, kemudian dalam kurung siku di sini sum/rank. Nah, untuk rank ini adalah menjadi patokan dari inputan kriteria ini. Jadi kita akan menginputkan kriteria ini dari rank yang ini. Nah, seperti itu. Sebagai contoh di sini akan menginputkan oh ya, salah satu lagi ya. Saya maaf, salah. Kita inputkan misalkan kelas satu lagi di sini. Jadi nanti kita akan menjumlahkan nilai menurut kelas. Nah, karena di sini ada kelas, ternyata di sininya nggak ada kelas ya. Kita inputkan dulu untuk kelasnya. Misalkan ini kelas 11, ini kelas 10, ini kelas 10.
kemudian ke bawah. Nah, kita sembarang aja. Nah, seperti itu. Kelas sudah diinputkan, sudah dibuat. Kita akan mencari nilai total untuk kelas 10. Oke, sama dengan sum if. Nah, sum if ranknya kita ambil dari rank ini karena emang kriterianya kita akan mengambil dari kriteria kelas tertentu. Nah, kita ambil rank yang ini di blok dari C6 sampai dengan C10. Nah, kemudian setelah itu titik koma. Nah, dia yang di boldnya itu, yang hitamnya itu akan pindah ke kriteria. Kenapa pindah ke sini? Karena untuk rank ini sudah terpenuhi, jadi dia pindah ke kriteria. Jadi silahkan input untuk kriterianya apa. Untuk kriteria itu sendiri diambil dari karakter ya, dari bahasa pemrograman itu karakter. Berarti karakter itu harus diapit oleh dua kutip. Nah, berarti di sini kita kutip dulu. Kemudian kriterianya di sini kelas 10. Berarti kita inputkan kelas 10. Kemudian kutip 2 lagi. Nah, setelah itu titik koma. Nah, jadi titik koma, awas nanti ada yang ada yang harus pakai titik koma, ada yang harus memakai koma ya, seperti itu. Kebetulan di sini itu harusnya memakai titik koma. Jadi kita ikutin pakai titik koma. Yang selanjutnya di sini ada sum rank. Artinya di sini rank mana yang akan dijumlahkan. Nah, yang akan dijumlahkan untuk ranknya itu adalah dari si kolom nilai bahasa Indonesia. Jadi kita blok dari sini sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal kurung tutup kemudian enter. Hasil akhirnya 175. Nah, oke, kita buktikan untuk nilai total kelas 10 itu 175. Nah, di sini untuk kelas 10 itu ada 2 orang. Ya, ada 2 orang yang nilainya itu 89 masing-masing, kemudian di sini ada 86. Nah, teman-teman tinggal jumlahkan aja 89 ditambah 86 itu berapa ya, di kotret ya, di situ di kertas, atau kalau saya biasanya di sini di komputer langsung. Ini di caranya klik ya untuk siswa yang pertama, kemudian yang keduanya tekan tombol CTRL di keyboard di pojok kiri bawah ya, di keyboard CTRL ditekan, jangan dilepas sebelum selesai. Ini diklik, kemudian ini diklik ya, karena ada 2. Nah, setelah itu baru dilepas. Nah, di pojok kanan bawah di komputer, layar komputer di sini ada tertulis 175 untuk sumnya. Nah, sama dengan yang ini. Kalau beda berarti rumus ini salah. Sini sumnya 175, kemudian untuk rata-ratanya di sini sudah tera ya 87,5, kemudian counted di sini 2. Counted itu rank sel jumlah selnya itu ada berapa. Nah, di sini ada 2, 1, 2. Nah, seperti itu 175. Oke, untuk kelas yang lain, kelas 11 dan kelas 12, rumusnya tinggal teman-teman kopikan. Di bawahnya di sini kopikan. Nah, jumlahnya sama 175 karena memang kelasnya belum diganti. Kita ganti dulu. Ini jadi kelas 11, kemudian yang bawahnya jadi kelas 12. Nah, seperti itu. Jadi kelas 12 242, kelas 11 426. Oke, itu untuk contoh kasus yang pertama. Sekarang saya akan berikan contoh kasus yang kedua, yaitu menjumlahkan nilai sesuai dengan kriteria yang diinputkan. Kalau tadi kriterianya itu menurut kelas. Nah, kalau sekarang kita kriterianya misalkan akan menjumlahkan yang nilai bahasa Indonesianya itu lebih dari 85. Nah, seperti itu. Di sini yang nilainya lebih 85 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Oke, kita di sini rumusnya sama dengan sum if kurung buka. Ranknya rank yang bahasa Indonesia, langsung di sini. Langsung di blok. Kemudian titik koma. Di blok. Kemudian
maaf, ulangi, di blok ya, kemudian titik koma. Kriterianya itu adalah tadi nilai yang lebih besar dari 85. Berarti lebih besar 85. Nah, seperti itu. Kemudian titik koma, kemudian di sini sum rank, mana yang akan dijumlahkan? Dijumlahkan itu rank yang ini. Ya, tetap yang nilainya bahasa Indonesia. Tinggal diblok lagi. Setelah itu kurung tutup, kemudian enter. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Nilainya 438. Oke, kita buktikan untuk nilai dari ini apa benar apa salah. Sini ada 86, kemudian ada 87, kemudian ada 89, 90 dan 86. Oke, jadi ada 1 2 3 4, ada 5 ya. Jumlahnya harusnya 438. Oke, sama ya. Berarti deal. Ini nilainya itu benar atau rumusnya itu sesuai. Oke, gitu teman-teman. Untuk contoh kasusnya saya berikan 2 contoh kasus. Yang pertama itu kriterianya diambil dari kelas ya. Teman-teman bisa diambil dari jenis kelamin misalkan. Kemudian dari nama misalkan boleh, tapi namanya harus ada yang sama tentunya ya. Kalau ini kan yang 10 itu namanya emang beda semua. Nanti itu harus ada yang nilainya yang namanya itu sama. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan yang nilainya lebih besar dari berapa, lebih kecil dari berapa, atau sama dengan dari berapa, itu boleh ya di sini. Untuk contoh-contoh kasusnya nanti teman-teman bisa dikembangkan sendiri, asalkan dasarnya itu paham. Nanti kesananya bisa logika-logika kedepannya itu bisa teman-teman kembangkan sendiri. Oke, gitu aja untuk tutorialnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya untuk memberikan semangat buat saya pribadi mengembangkan tutorial yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.